Halo semuanya, yuk kita bahas pelaporan arus kas perusahaan bareng aku, Anggi Cindy Agustin dari semester 4, kelas A. Dalam video ini, kita akan membahas langkah demi langkah untuk menyusun laporan arus kas yang komprehensif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengertian apa itu laporan arus kas. Pelaporan arus kas merupakan salah satu bagian paling penting dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar perusahaan dalam periode tertentu, sehingga membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasional, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Neraca PDAM Tirta Khatulistiwa menunjukkan bahwa nilai aset terbesar yang dimiliki berasal dari aset tidak lancar, yang memiliki nilai rata-rata sebesar 81,57%, dan jumlah aset lancar rata-rata dari 3 tahun periode pengamatan sebesar 18,43%. Untuk aset lancar, jumlah terbesar dengan rata-rata 8,42% berasal dari akun piutang usaha PDAM, diikuti oleh akun kas dan bank dengan rata-rata sebesar 4,10%, dan investasi jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan sebesar 3,92%. Sedangkan pada akun aset tetap, nilai terbesar berasal dari akun nilai perolehan aset tetap dengan rata-rata sebesar 154,06%. dan memiliki tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan penambahan aset tetap setiap tahunnya. Akun kedua yang terbesar adalah akun nilai buku dari aset tetap perusahaan dengan rata-rata sebesar 81,06%. Rata-rata total kewajiban yang terjadi selama tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 22,89%. Angka ini berasal dari kewajiban jangka pendek yang memiliki rata-rata sebesar 5,71% dan jumlah kewajiban jangka panjang sebesar 17,18%. Selama periode waktu pengamatan, jumlah terbesar pada kewajiban jangka pendek adalah dari kewajiban imbalan pasca kerja jangka pendek dengan rata-rata selama 3 tahun sebesar 3,61%. Sedangkan pada akun kewajiban jangka panjang, kewajiban imbalan kerja jangka panjang adalah sebesar 7,10%. Jumlah rata-rata terbesar kedua dari akun kewajiban jangka panjang adalah cadangan umum sebesar 5,66% dan diikuti oleh akun cadangan aduan sebesar 3,08%. Pada laporan ekuitas, jumlah ekuitas memiliki porsi terbesar dari jumlah kewajiban dan ekuitas PDAM Tirta Khatulistiwa, yaitu sebesar 77,11%. Ekuitas terbesar berasal dari akun modal yang merupakan penyetoran modal dalam bentuk kas oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki rata-rata sebesar 58,72%. Akun kedua yang terbesar sepanjang periode 2017 hingga 2019 adalah akun penyertaan pemerintah belum ditetapkan statusnya dengan rata-rata sebesar 14,99%. Hal ini menunjukkan bahwa pada struktur modal milik PDAM Tirta Khatulistiwa lebih banyak didapat dari penyertaan modal dalam bentuk kas oleh pemerintah. Pendapatan PDAM Tirta Khatulistiwa berasal dari penjualan air dan pendapatan non-air. Pendapatan air rata-rata sebesar 90,19%, dengan persentase terendah pada tahun 2017 sebesar 89,29%, meningkat pada tahun 2018 sebesar 91,07%, dan kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 90,20%. Sedangkan untuk pendapatan non-air juga mengalami fluktuasi yang sama dan rata-rata hanya menyumbang sebesar 9,81% dari total jumlah pendapatan usaha. Jumlah beban usaha yang terjadi di PDAM Tirta Khatulistiwa selama 3 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 85,01%. Pada tahun 2019 sendiri meningkat hingga 6,27% dari tahun 2018.
Padahal PDAM Tirta Khatulistiwa sempat berhasil menurunkan beban usaha sebesar 4,28% dari tahun 2017 ke 2018. Hal ini mempengaruhi jumlah laba rugi usaha yang diperoleh oleh PDAM Tirta Khatulistiwa, di mana pada tahun 2018 jumlah laba yang berhasil didapat oleh PDAM adalah sebesar 34.338.536 perak atau sebesar 18,51% dari jumlah pendapatan usaha. Komponen terbesar dari akun beban usaha adalah beban pegawai uang rata-rata bernilai sebesar 29,78% dengan kecenderungan sedikit menurun selama 3 tahun terakhir. Dan beban usaha tertinggi kedua adalah beban penyusutan dengan rata-rata bernilai sebesar 16,60%. Sedangkan beban terbesar ketiga adalah beban operasi lainnya dengan rata-rata sebesar 6,59% dan memiliki tren kecenderungan meningkat. Maka PDAM perlu melakukan evaluasi terkait biaya pegawai dan beban operasional lainnya. Pada pendapatan beban lainnya, perusahaan mencatat penghapusan utang non-pokok pada sebesar 26,64% yang akhirnya meningkat laba bersih setelah pajak menjadi 35,79% yang tertinggi pada tahun 2017. Hal ini menyebabkan untuk sisa tahun lainnya menjadi sangat rendah. Pada tahun 2018 hanya sebesar 15,75% dan sebesar 9,11% pada tahun 2019. Pada gambar tabel tersebut, arus kas dari aktivitas operasi PDAM Tirta Khatulistiwa menunjukkan jumlah laba rugi bersih yang dimiliki mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Namun, masih mencatat nilai positif, sedangkan untuk penyusutan aktiva tetap terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, perusahaan mencatat arus kas positif untuk penyisihan piutang sebesar 1.704.429.149 pada akun kewajiban imbalan pasca kerja panjang sebesar 6.999.124.228 perak. Laba rugi yang tercatat untuk sebelum perubahan modal kerja mencatat peningkatan selama 3 tahun terakhir. Sedangkan arus kas bersih dari aktivitas operasi masih fluktuatif dengan nilai pada akhir tahun 2019 sebesar 34.176.624.725 perak. Sedangkan dari arus kas investasi, perusahaan masih mencatat arus kas negatif sebesar 44.372.101.712 perak. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan mencatat arus kas positif sebesar 7.937.037.268 perak pada tahun 2019. Kas dan setara kas pada akhir periode 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan rata-rata sebesar 42%. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.